Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 15 Januari 2022. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Ditanya Malaikat. Ditanya Malaikat. Firman Tuhan terambil dalam Kisah Rasul 1 ayat 10 sampai dengan ke-11. Firman Tuhan pada bagian ini berkata, malaikat yang berpakaian putih itu bertanya, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami bersyukur bahwa setiap kehidupan kami itu berhadapan dengan pertanyaan demi pertanyaan, dan kami akan menjawabnya dengan benar. Biarlah ya Tuhan, tatkala satu hari kelak nanti kami ditanya oleh malaikat, kami bisa menjawab dengan jawaban yang benar, karena kami hidup pun dengan benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Ditanya malaikat, saya ingin bertanya kepada sahabat seperjalanan, pernahkah selama hidupmu ada malaikat yang mendatangi engkau kemudian bertanya sesuatu kepada engkau? Saya meyakini tidak pernah, karena saya pribadi sebagai hamba Tuhan pun juga tidak pernah. Catatan-catatan malaikat bertanya itu terjadi tatkala Alkitab itu belum ditulis secara sempurna sebagaimana Alkitab yang kita pegang saat sekarang. Karena firman Tuhan belum lengkap, sehingga kebenaran firman Allah itu Tuhan berbicara langsung dan lewat perantara nabi-nabi, lewat rasul-rasul, dan juga lewat malaikat. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, namun kita meyakini bahwa satu hari kelak nanti kita juga akan ditanya oleh malaikat. Baik malaikat dalam bentuk suara, baik malaikat dalam bentuk wujud yang terlihat, yang bersayap. Alkitab mencatat malaikat itu kita anggap sayapnya dua, namun catatan malaikat itu berjubah putih dan sayap itu dikatakan 3 pasang. Lepas daripada semuanya itu, apa sesungguhnya makna daripada ditanya malaikat? Malaikat jelas adalah utusan Tuhan. Jadi sewaktu ditanya malaikat, sama juga kita ditanya oleh Tuhan. Bagaimana kita mengenal pertanyaan-pertanyaan dari malaikat dan pertanyaan-pertanyaan dari Tuhan? Maka sesungguhnya pertanyaan-pertanyaan dari Tuhan dan dari malaikat yang terjadi di perjanjian baru dan perjanjian lama, semuanya itu sudah tercatat di dalam Alkitab. Sudah tercatat di dalam Alkitab. Jadi di dalam Alkitab sudah banyak pertanyaan-pertanyaan yang Tuhan ajukan, termasuk kepada ahli Farisi dan orang ahli Taurat. Termasuk yang ditanyakan lewat di dalam Alkitab, lewat Nabi Nuh kepada mereka. Apakah kau mau percaya kepada Tuhan dan bertobat daripada dosa-dosamu? Ini juga sebuah pertanyaan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, manusia bertanya kepada kita itu banyak sekali. Sewaktu kita bertemu, halo, sudah makan belum, sehat atau tidak, umurmu berapa, sudah berkeluarga belum, sudah punya pacar belum, kalau sudah menikah sudah punya anak atau belum, rumahmu di mana, kalau saat sekarang sudah vaksin belum, sudah punya aplikasi peduli lindungi atau belum, dan pertanyaan-pertanyaan lain, kerja di mana, sekolah di mana. Kalau Anda di jalan bertemu dengan polisi, lalu ada pemeriksaan, mana SIM-nya, mana STNK-nya. Kalau Anda pindah rumah ke tempat baru, Anda ke hotel ditanya, mana kartu penduduknya, dan segala sesuatunya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, yang paling menakutkan adalah sewaktu kita ditanya Tuhan, kita tidak bisa menjawab. Atau kita bisa menjawab, tapi kita tahu bahwa kita tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, dalam Kisah Rasul 1 ayat 10 sampai ke 11, orang-orang Galilea itu melihat ke langit. Yesus yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, kata malaikat, akan datang kembali dengan cara yang sama, sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi Alkitab menegaskan, menekankan
bahwa sekalipun Yesus naik ke surga, Yesus tetap ada bersama dengan setiap murid-muridnya. Pada saat sekarang, kita pun sama dengan murid-muridnya. Kita tidak bersama dengan Yesus sebagaimana murid-murid dan orang-orang yang bisa bertemu dengan Yesus selama masa hidup Yesus, bertemu secara fisik, bisa melihat wajahnya, melihat rambutnya, mendengar suaranya, bahkan merasakan jamahan dan pertolongan Tuhan secara langsung. Namun saat ini, Tuhan itu ada di tengah-tengah kita. Jadi Alkitab mengajarkan di dalam pribadi malaikat yang diutus oleh Tuhan. Engkau jangan khawatir. Engkau disertai oleh Tuhan. Engkau dilindungi oleh Tuhan. Engkau dijaga oleh Tuhan. Engkau diberkati. Segala sesuatu yang baik Allah sudah berikan kepada kita. Itu satu tahapan. Namun apa pertanyaan-pertanyaan yang Tuhan tanyakan kepada kita? Yang malaikat tanyakan kepada kita? Apakah engkau sudah hidup berjalan bersama dengan Tuhan? Apakah engkau hidup di dalam kebenaran? Apakah engkau sudah menyelesaikan dosa-dosa yang engkau perbuat dan engkau tidak lakukan lagi? Apakah engkau sudah menjalankan tugas-tugas tanggung jawab hidupmu di dalam dunia ini dengan baik? Apakah engkau sudah melaksanakan 10 hukum Tuhan dan disederhanakan menjadi 2 hukum? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu yang ditanyakan. Tuhan tidak pernah akan tanya berapa hartamu. Tuhan tidak pernah akan tanya berapa jumlah anak cucumu. Tuhan tidak pernah akan tanya seberapa tinggi pendidikanmu. Tuhan tidak pernah akan tanya seberapa popularitas dirimu di media sosial ataupun di tengah masyarakat. Tapi Tuhan akan bertanya, apakah engkau hidup sesuai berjalan dengan kehendakku? Apakah engkau tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, engkau tetap berjalan bersama dengan aku? Apakah engkau tetap memandang aku tatkala engkau menghadapi problem dan masalah dan tidak mencari Allah lain, tidak mencari kuasa lain? Engkau tetap setia mendengarkan suaraku dan hidup mengikuti apa yang aku perintahkan. Itulah pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh malaikat, yang ditanyakan oleh Tuhan kepada setiap kita masing-masing. Mari sahabat seperjalanan, dari banyaknya pertanyaan yang diajukan ke dalam kehidupan kita, yang saya tanyakan, yang saya uraikan tadi, berapa umurmu, di mana rumahmu, siapa orang tuamu, engkau punya pacar atau belum, engkau sudah menikah atau belum, hari ini makan apa, engkau hobinya apa, sudah divaksin atau belum, dan segala macam pertanyaan. Dan kita sangat mudah menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Namun ada pertanyaan yang ditanyakan oleh malaikat, yang ditanyakan oleh Tuhan. Apakah engkau hidup sudah bersama dengan aku? Apakah engkau mengandalkan aku tatkala engkau menghadapi masalah? Apakah engkau tetap memandang Tuhan tatkala engkau di dalam keterpurukan dan aku akan memberikan kekuatan kepada engkau? Mari sahabat seperjalanan, kita akan belajar dari banyak pertanyaan di dalam dunia ini. Mari kita belajar fokus. Kalau pertanyaan itu ditanyakan oleh Allah, ditanyakan oleh malaikat Tuhan, kita bisa menjawabnya. Karena pertanyaan daripada Tuhan, pertanyaan dari malaikat Tuhan adalah sebuah kehidupan yang kita jalani dengan benar bersama dengan Tuhan. Berkat-berkat yang lain-lainnya Tuhan akan tambahkan kepada kita semua. Sahabat seperjalanan, mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, tatkala kami ditanya oleh malaikat, ditanya oleh Tuhan, kami bisa menjawab dengan fasih, karena hidup kami pun juga sudah seturut dengan kehendak-Mu. Hamba-Mu berdoa, yang sakit Tuhan jamah sembuhkan, yang sedang menghadapi masalah Tuhan bukakan jalan, yang sedang memohon berharap sesuatu, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati kita semua, amin.